Hai, di alur cerita film kali ini, Mimin akan menceritakan kisah seseorang melawan kediktatoran dan arogansi para politikus. Namun sejatinya masalahnya bukan hanya tentang politik, jabatan, ataupun gengsi. Tapi semua ini berakar dari sebuah dendam. Tanpa berlama-lama, seperti apakah aksi saling balas dendam mereka? Kita langsung saja ke TKP, yuk let's go! Kisah ini dimulai dari gereja di desa Wayanad. Pada saat itu, pastor senior yang bernama Pata Seril di gereja tersebut melakukan aksi protesme terhadap uskup gereja. Pasalnya, pendeta muda mereka yang bernama Robin Pompara telah menanam paksa rudalnya di salah satu gadis desa. Pastor Pata Seril meminta agar si uskup bertindak tegas terhadap pendeta Robin. Namun kotornya perpolitikan pada saat itu, Tomacan Pompara yang kala itu sebagai menteri sekaligus paman dari pendeta Robin melobi si uskup agar Robin Pompara tetap dijadikan sebagai pendeta. Demi mencegah negatif thinking dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap gereja, Pastor Pata Seril kemudian meminta kepada uskup agar pendeta Robin dipindahkan saja ke gereja Pala. Dan keputusan Pastor Pata Seril disetujui oleh si uskup. Setelah sidang usai, ayah dari gadis tersebut kecewa dengan keputusan Pata Seril. Namun Pata Seril sengaja mengambil keputusan ini agar si Robin Pompara mendapatkan pelajaran di sana. Pata Seril sendiri akan menyurati seseorang yang sangat disegani di sana untuk mengawasi gerak-gerik dari pendeta Cabuel tersebut. Dan inilah orangnya. Namanya adalah Kadupa Kuryachan Chetan, biasa dipanggil Acaya. Acaya sudah berkeluarga, istrinya sangat cantik dan memiliki 3 orang anak. Selain menjadi pengusaha sukses, Acaya juga sangat disegani di desa Pala. Singkat cerita saja, pagi itu ayah dari gadis tersebut kemudian mengantarkan surat yang ditulis oleh Pata Seril untuk Acaya. Di secari kertas itu, Pata Seril meminta Acaya untuk menjaga gereja dari oknum-oknum yang ingin mencorengnya. Karena Pata Seril sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah politik masuk ke gereja. Setelah membaca isi surat tersebut, Acaya berjanji kepada ayah gadis yang diperkosa itu bahwa ia akan memberikan pelajaran keras terhadap Robin dan tak akan membiarkan hal itu terulangi lagi di desa Pala. Malam itu juga di bar miliknya, Acaya beserta partner sekaligus pamannya itu melangsungkan rencana bagaimana mereka akan menghadapi pendeta Cabuel tersebut. Di hari pertama pendeta Robin berdiri di mimbar gereja, Robin dengan indahnya memainkan pianonya, membuat hati para jemaat terpikat. Dalam pidatonya, Robin dengan muka lugunya meminta kepada para jemaat agar siapapun putra-putri mereka yang ingin belajar main piano, Robin akan mengajarinya dengan ikhlas. Namun semua ini adalah akal-akalan si pendeta Cabuel agar ia bisa menanam rudalnya di para gadis nantinya, guys. Seusai Robin memberikan wejangannya kepada para jemaat, Robin diberi apresiasi oleh Joseph Candi alias Osapati atas semangatnya melayani masyarakat Pala. Selepas itu, Acaya menghampirinya. Di sana, Acaya memperingati dan mengancamnya. Jika kamu berani macam-macam seperti yang kamu lakukan terhadap gadis-gadis sebelumnya, aku tak segan-segan akan membakarmu hidup-hidup, pendeta Cabuel, kata Acaya dengan tatapan sinisnya. Dilanjutkan saat Acaya berada di pasar. Acaya mendapatkan kabar dari pamannya bahwa pendeta Robin sedang memindahkan piano di gereja itu ke kamarnya. Mendengar kabar yang menjanggalkan itu, Acaya langsung menuju ke gereja. Di sana, Acaya meminta penjelasan kenapa piano itu dipindahkan ke kamarnya. Robin pun menegaskan bahwa piano itu dihadiahi oleh ibunya Osapati untuknya, bukan disumbangkan ke gereja. Mendengar hal itu, Acaya hanya bisa terdiam. Dilanjutkan dengan keluarga Osapati. Selain menjadi keturunan keluarga terpandang di Pala, Osapati juga merupakan seorang inspektur polisi. Ia tinggal bersama ibu dan 2 anaknya. Ayahnya sudah lama meninggal gantung diri. Selepas ia berpamitan kepada sang ibu untuk bertugas, sesampainya di gerbang, Acaya datang untuk mencari ibunya. Terpaksa, Inspektur Osapati pun berhenti.
Awalnya percakapan mereka sangat harmonis, tetapi setelah Acaya menasehatinya agar Osapati menggunakan jabatannya dan kekuasaannya dengan jujur, Osapati malah salah terima dan terbakar emosi. Selepas itu, Osapati langsung pergi dan Acaya sendiri melanjutkan niatnya untuk bertemu dengan ibunya untuk mengkonfirmasi apakah betul ia telah memberikan piano itu kepada Robin atau tidak. Dan nyatanya menurut pengakuan ibunya Osapati, piano itu beliau sumbangkan untuk gereja, bukan untuk Robin. Bu Osapati juga bersedia dan bersumpah atas nama almarhum suaminya bahwa minggu depan beliau akan berbicara di depan para jemaat untuk menegaskan kembali bahwa piano yang Robin ambil itu bukan milik pribadi, melainkan milik gereja. Tak lama Bu Osapati mendapatkan telepon dari pihak kementerian bahwa telah terjadi kerusuhan antar kelompok di jalan yang akan Osapati lewati. Mendengar kabar buruk itu, Bu Osapati segera menyuruh Acaya menyusul Osapati sebelum Osapati melewati jalan yang menjadi tempat kerusuhan itu terjadi. Singkat cerita, setelah Acaya berhasil menyusul Osapati, Acaya pun menyampaikan pesan ibunya agar ia melewati jalur pintas. Namun saat itu, Osapati malah bersikap acuh kepada Acaya. Malam itu di tempat kerusuhan itu terjadi, Inspektur Osapati langsung datang ke TKP. Di sana, dengan sadis dan kejamnya, agar para kelompok berhenti saling baku hantam, Inspektur Osapati memerintahkan kepada para bawahannya untuk menembak langsung mereka tanpa dilerai terlebih dahulu. Atas banyaknya korban yang berjatuhan akibat kebengisan para polisi, masyarakat sempat melakukan aksi demonstrasi. Namun hal itu tidak berguna, pasalnya Thomas Pompara yang sebagai menteri pada saat itu malah mendukung aksi Inspektur Osapati dengan alasan agar kerusuhan tidak menyebar luas. Merasa didukung oleh paman Robin itu, Inspektur Osapati semakin merasa di atas angin. Dilanjutkan di gereja Pala, selepas uskup mereka memanjatkan doa, Acaya berdiri dan mengadukan sikap pendeta minggu lalu yang telah memindahkan piano pemberian Bu Osapati ke kamarnya. Padahal piano tersebut disumbangkan untuk gereja. Mendengar hal itu, uskup itu pun meminta klarifikasi dari pendeta Robin. Namun si Robin malah meminta Ibu Osapati saja yang berbicara. Dan ketika Bu Osapati dimintai kejelasannya oleh si uskup, Bu Osapati malah berkhianat dan mengingkari omongannya guys. Seketika Acaya langsung terkejut dan tak menduga Bu Osapati berpihak kepada pendeta Robin Pompara. Mendengar pengakuan Bu Osapati, si uskup sangat marah karena Acaya dinilai telah sengaja mencari alasan untuk ribut dan menimbulkan perkelahian. Selepas acara di gereja itu usai, ketika Osapati akan membuka pintu mobilnya untuk pulang, Acaya langsung menghentikannya. Di sana, Acaya menagih sumpah ibunya yang mengatasnamakan almarhum suaminya sekaligus ayah dari Osapati. Mendengar kata-kata sarkasme dari Acaya, Osapati seketika naik darah. Karena pada saat itu emosi mereka sudah tersulut, baku hantam pun tak terhindari. Pada saat itu, Acaya bisa dikatakan menang melawan Osapati. Osapati tak mampu melawan setelah Acaya menendang dadanya hingga sesak. Osapati yang merasa terpojok dan dipermalukan di depan umum langsung menodongkan pistolnya ke arah Acaya. Namun hal itu tak membuat Acaya gentar. Malah Acaya semakin memajukan badannya dan menyuruh Osapati menembaknya langsung. Baru saja Osapati akan menarik pelatuknya, ibunya seketika pingsan melihat perkelahian mereka dan keributan pun terhenti. Namun semua ini belum berakhir guys. Osapati yang merasa dipermalukan di depan banyak orang berjanji kepada Acaya akan membalaskan dendamnya. Di rumahnya, Acaya dimarahi habis-habisan oleh pamannya karena telah berbuat tidak pantas kepada keluarga Osapati. Dan singkat cerita, agar masalah ini tidak berkelanjutan, pamannya yang bernama Pak Parki itu pun menyuruh Acaya meminta maaf kepada keluarga Osapati. Detik itu juga mereka langsung menuju ke rumah Ibu Osapati untuk meminta maaf. Namun sesampainya di sana, Ibu Osapati sangat marah kepada Acaya karena telah berani menginjak-injak harga diri keluarganya. Aku bisa saja memaafkanmu, tapi Osapati tidak akan pernah memaafkanmu. Ia akan balas dendam. Osapati sudah bersumpah atas nama ayahnya untuk balas dendam kepadamu.
Kira-kira begitu ungkap Ibu Osapati, guys. Mendengar perkataan Ibu Osapati, mereka langsung pulang. Next, saat Acaya sedang memandikan mobilnya, salah satu polisi yang bernama Pak Mamadam sekaligus teman dekat Acaya melaporkan bahwa Inspektur Osapati telah menangguhkan semua polisi yang dikira dekat dengan Acaya. Pak Mamadam juga memberitahu Acaya bahwa Inspektur Osapati telah memasukkan Dominic Benjamin sebagai asisten inspektur di Pala, di mana Dominic ini merupakan anak dari polisi Cabuel yang telah diobrak-abrik oleh Acaya beberapa tahun yang lalu. Ini dia orangnya, Dominic Benjamin. Saat Acaya bertemu langsung dengannya, Acaya sengaja menanyai kabar ayahnya yang telah lumpuh karenanya dengan tujuan agar si Dominic terbakar dendam. Dan terlihat muka Dominic langsung merah. Saat Acaya akan memasuki gerbang rumahnya, Inspektur Osapati sengaja membuat tempat kremasi jenazah tepat di samping gerbang rumah Acaya. Namun Acaya yang tahu Inspektur Osapati memulai permainannya, Acaya bersikap santai. Tak sampai di sini guys, malam itu bar milik Acaya diobrak-abrik sampai rata oleh para petugas. Dan paginya itu bar miliknya disita oleh Dominic dengan alasan tidak ada lisensi alias izin. Acaya tak bisa berkutik. Acaya hanya menanggapinya dengan gaya coolnya. Next, ketika Acaya akan pergi ke perkebunan kopinya, Acaya melihat sepeda motor mencurigakan tepat di depan gerbang rumahnya. Acaya kemudian mencoba memastikan siapa pemilik motor tersebut. Namun, si pemilik motor malah kabur. Tak ingin buang-buang waktu, Acaya terus melanjutkan perjalanannya ke kebun kopinya. Dan ternyata orang yang mencurigakan barusan merupakan mata-mata dari Dominic Benjamin. Terbukti setelah Acaya pergi dari rumah, Dominic beserta pasukannya datang ke rumah Acaya. Sesampai di rumah Acaya, Dominic langsung menggerebek rumah Acaya tanpa alasan yang jelas. Istri Acaya yang tidak tahu apa-apa dan merasa ketakutan, segera menelpon suaminya diam-diam. Setelah teleponnya tersambung, istri pun memberitahu aksi para petugas di rumahnya dan menyuruh Acaya segera untuk pulang. Dominic yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil dan menutup teleponnya. Sementara Acaya sangat marah dan detik itu juga beliau langsung mengambil kopernya untuk pulang. Di rumah Acaya, semua orang pada berdatangan. Tak lupa juga paman-paman Acaya datang melihat apa yang terjadi. Pamannya itu mencoba meminta penjelasan dari polisi. Alih-alih diberi kesempatan masuk, Dominic Benjamin malah memukulinya hingga babak belur. Tak cuma itu, Dominic juga menahan mereka dengan alasan telah berani melawan petugas. Sementara Acaya sesampainya di pertengahan jalan, ia dihadang oleh polisi suruhan Benjamin. Polisi itu sengaja menyetop Acaya dengan alasan pemeriksaan surat-surat mobil. Pada saat itu pula, polisi itu menemukan sepucuk pistol milik Acaya yang lisensinya sudah kadaluarsa. Namun Acaya tak keberatan jika hal itu akan membawanya ke kantor polisi. Baru saja Acaya ingin masuk ke jeep polisi itu tiba-tiba memulai berbaku hantaman. Tak tinggal diam, Acaya pun menunjukkan taringnya. Rar. Dan singkat cerita saja, setelah semua polisi dihabisi oleh Acaya, Acaya dengan santainya menghisap cerutunya di atas mobilnya guys. Wow. Malam itu juga dengan jiwa pemberani anti pengecutnya, Acaya mengantar polisi-polisi yang telah ia baku hantam di hutan sebelumnya sekaligus menyerahkan diri ke polisi. Dominic Benjamin yang melihat hal itu hanya bisa diam 1000 bahasa seperti pengecut. Beberapa hari kemudian, Acaya dibawa ke sel tahanan khusus tempat para gangster ditahan. Di dalam penjara tersebut, Inspektur Osapati sengaja menyiapkan para gangster untuk menghabisi Acaya. Tapi tak semudah itu. Di lapangan lapas itu, Acaya membuktikan ketangkasannya. Hingga semua para napi, bahkan polisi yang melihat aksi Acaya terpukau. Next,
Kini setelah Acaya berada di dalam sel tahanan, bar miliknya ditahan pemerintah, bahkan hamparan ladang kopinya yang begitu luas dibakar oleh anak buah Inspektur Osapati. Tak cuma itu, setelah Osapati dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal, Osapati kini semakin di atas angin. Saking dendamnya Osapati terhadap Acaya, Osapati menyuruh Dominic menggali halaman rumah Acaya tempat ia menyimpan sebuah mobil mewah peninggalan almarhum ayahnya. Mobil mewah ini nantinya akan dijadikan kasus penyelundupan untuk menjerat Acaya. Salah satu teman Acaya bernama Victor yang mengetahui kebrutalan para polisi kemudian menyerukan kepada masyarakat untuk menandatangani petisi sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap para petugas arogan. Dan hasilnya nanti akan diserahkan ke pengadilan tinggi, guys. Sementara di dalam penjara, setelah Osapati merasa dendamnya terbalaskan kepada Acaya, Osapati datang menemui Acaya dengan bintang-bintang di pundaknya. Di sana dengan sombong dan arogannya, Osapati sengaja menanyakan kabarnya. Di sana, Osapati juga memberitahu Acaya bahwa semua bentuk usahanya sudah dibekukan oleh aparat karena melanggar aturan dan Acaya sendiri dijadikan tersangka dalam 20 kasus. Mendengar hal itu, Acaya hanya mengatakan, "Apa yang kamu lakukan hari ini akan kau temui esok." Selepas itu, Acaya langsung meninggalkan Osapati. 2 minggu kemudian, Acaya bebas bersyarat. Pada saat itu, pamannya menjemputnya. Namun anehnya, Acaya malah bersikap acuh kepada pamannya sendiri dan menaiki mobil yang lain untuk pulang. Sementara di rumah Acaya, Dominic terlihat menderek mobil mewah peninggalan almarhum ayahnya itu. Saat itu, Dominic sengaja menggantung mobil tersebut agar ketika Acaya pulang, emosi Acaya terbakar. Namun ketika Acaya sampai di rumahnya, malah Dominic sendiri yang dibuat emosi lantaran Acaya menceritakan bagaimana ia mempermalukan ayahnya dulu di depan orang banyak. Setelah mendengar cerita pemberani Acaya itu, Dominic langsung kena mental. Di dalam rumahnya, Acaya sudah menemukan putrinya terbaring sakit. Acaya pun bertanya apa yang terjadi di rumahnya selama ia di dalam penjara. Dengan perasaan takut dan terbata-bata, putrinya itu pun menceritakan semuanya. Jadi, beberapa hari yang lalu, pendeta Robin mendatangi rumahnya. Saat itu, Robin mencoba memasukkan rudalnya ke ibunya. Ia mencoba melawan, namun Robin yang terlalu kuat, ia terhempas dan tergelincir di tangga. Tapi untung saja, tetangganya mendengar teriakan mereka, dan si Robin Cabuel tersebut segera pergi mengamankan dirinya. Mendengar cerita putrinya, Acaya hanya bisa menahan dendamnya, guys. Dan kini setelah semua usahanya di-cut habis-habisan oleh Osapati, Acaya kian terpuruk. Pendapatannya menurun sedangkan 20 kasus sedang menghantui dirinya. Melihat masalah yang sedang dihadapi suaminya itu, sang istri hanya bisa menyemangatinya. Pada kesempatan itu juga, sang istri menceritakan aksi kejam Dominic terhadap Victor, temannya yang telah menandatangani petisi bersama masyarakat minggu lalu. Pagi itu juga, Acaya langsung menjenguk sahabatnya itu. Dengan omongan terbata-bata, Victor pun menceritakan aksi Dominic terhadap dirinya. Malam itu, Dominic dan pasukannya datang menggerebek rumahnya. Victor disiksa habis-habisan hingga gendang telinganya rusak parah. Setelah mendengar cerita Victor, Acaya pun berjanji akan membalaskannya walaupun saat itu Victor tidak mendengar apa-apa. Untuk membantu Victor, Acaya kemudian mengobati Victor dengan obat herbal seadanya. Tak cuma itu, Acaya juga memberikannya alat bantu pendengaran agar Victor bisa mendengar kembali. Selanjutnya, untuk melawan 20 kasus yang menjeratnya, Acaya terpaksa menjual semua asetnya yang masih tersisa. Acaya melakukan semua ini karena sudah tidak ada jalan lagi. Setelah ia menjual semua asetnya, Acaya kemudian menghubungi Parkey, pamannya, untuk bertemu. Singkat cerita lagi, setelah pamannya itu datang, Acaya kemudian memperlihatkan sebuah siaran di TV tentang pengunduran diri Pak Anan, di mana Pak Anan ini merupakan Perdana Menteri mereka waktu itu. Lewat media, Pak Anan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Pamannya pun bingung dan penasaran, ada apa di balik semua ini? Acaya lantas memperbaiki persilaannya dan berkata, sekuat apapun komandan dan tentaranya, jika komandannya runtuh, tentara ini tidak ada artinya.
Acaya kemudian kembali bercerita saat dia berada di dalam penjara. Jadi saat dia berada di dalam penjara, Acaya dihampiri oleh tahanan politik bernama Pak Suni sekaligus teman kakaknya dulu. Di sana, Pak Suni bercerita bahwa ia masuk penjara lantaran dijebak dan dikhianati oleh pihaknya sendiri yakni Pak Anan. Dan pada saat itu, Pak Suni berniat balas dendam kepada Pak Anan. Tak cuma itu, Pak Suni juga membeberkan 12 bukti korupsi Pak Anan dalam 3 tahun terakhir. Pak Suni kembali menambahkan jika semua ini berhasil terungkap, Pak Anan dan komplotan politiknya bakalan tumbang. Namun, untuk mengungkap semua itu butuh modal besar. Pak Suni butuh donatur yang siap membiayai partainya. Melihat peluang besar untuk balas dendam kepada Jenderal Osapati dan Dominic, saat itu juga Acaya siap sebagai donatur partai Pak Suni untuk mengungkap para tikus-tikus berdasi tersebut. Dan itulah sebabnya guys, di saat hari kebebasannya tempo hari, Acaya langsung menuju ke rumah Pak Paul, di mana Pak Paul ini merupakan ketua partai Pak Suni. Di sana Acaya diperlihatkan bukti-bukti kuat untuk menjatuhkan rezim Pak Anan. Setelah Acaya merasa yakin, kontrak politik pun disetujui. Jadi itulah sebabnya guys, Acaya rela menjual semua asetnya tanpa sepengetahuan siapapun termasuk istrinya untuk melawan arogansi rezim Pak Anan. Jadi sudah clear ya guys, dalang runtuhnya dinasti politik Perdana Menteri Pak Anan adalah Acaya sendiri. Dan kini setelah pengunduran Menteri Pak Anan diterima secara resmi oleh Gubernur India, Acaya dengan leluasa akan balas dendam. Singkat cerita saja guys, detik itu juga Acaya langsung mencari pendeta Cabuel itu. Di bawah lonceng gereja itu, Acaya menghabisinya habis-habisan. Tak cuma itu, saking kesalnya terhadap pendeta Cabuel itu, setelah Robin lemas tak berdaya, Acaya kemudian menjatuhkannya ke sumur gereja. Setelah Pak Anan mengundurkan diri dan digantikan oleh partai pihak Acaya, detik itu juga Acaya merekomendasikan agar jabatan Jenderal Osapati dicopot. Singkat cerita, setelah Osapati menerima surat pemecatannya sebagai jenderal, Acaya datang mengomporinya dan melakukan yang Osapati pernah lakukan terhadapnya. Osapati yang tak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa menahan amarahnya. Selanjutnya, ketika Acaya bersama Victor dan paman-pamannya, ia bertemu dengan pasukan Dominic sedang melakukan operasi razia. Dan disinilah Victor disuruh membalaskan dendamnya kepada polisi tengik itu. Tanpa berlama-lama, Victor pun turun dan sengaja menghampiri Dominic. Ketika si Dominic akan menyentuhnya, Victor langsung menghantam telinganya hingga Dominic tersungkur. Tak lama, Acaya langsung turun dari mobil karena ia tahu jika Victor sendiri melawan polisi-polisi itu, Victor pasti kalah. Dan benar, tanpa banyak kata, perbaku hantaman pun berlangsung sengit. Setelah Acaya berhasil menghabisi Pak Dominic dan pasukannya, Acaya pun meminta Dominic agar ia segera mengembalikan mobil mewah ayahnya yang telah ia sita. Jika tidak, nyawamu ada di tanganku, kata Acaya. Dilanjutkan dengan Osapati dan Pak Anan. Pada saat itu, Pak Anan menyuruh Osapati menyembunyikan barang bukti korupsinya di tempat yang aman. Namun percakapan mereka didengar oleh mata-mata Pak Suni yang sudah ditugaskan di sana. Singkat cerita, malam itu juga ketika Osapati sedang membawa barang bukti tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi India sudah berjaga di jalan yang akan Osapati lewati. Pada saat itu, Osapati berhasil lolos dari sergapan KPK. Aksi kejar-kejaran sempat berlangsung dramatis hingga pada akhirnya mobil Osapati berhasil dilumpuhkan oleh Acaya yang sudah menunggu di persimpangan jalan. Atas tertangkapnya malam itu, hari itu juga Osapati langsung dipecat sebagai polisi. Untuk membalaskan dendamnya kepada Acaya, Osapati langsung mencari kedua gangster paling berbahaya di sebuah rumah sakit jiwa. Di sana, Osapati menyuruhnya untuk menghabisi Acaya di hari festival minggu depan.
Dan singkat cerita saja guys, saat festival berlangsung, ketika Acaya sedang menikmati suasana acara, tiba-tiba bebengus itu gabung berdansa. Acaya sempat mencurigainya, namun karena di tempat tersebut banyak rupa manusia, Acaya tak menghiraukannya. Hingga akhirnya, tiba-tiba bebengus itu mengeluarkan sajamnya dan langsung menusuk paman-pamannya yang sedang berjoget. Tak tinggal diam melihat paman-pamannya pada berjatuhan tertusuk sajam, Acaya langsung menghantam bebengus tersebut. Tidak sampai di sini, dikira Baiwan ternyata bawa kawan, tiba-tiba segerombolan gangster datang menyerangnya kembali, dan perbaku hantaman tak terelakkan. Setelah Acaya melumpuhkan semuanya, tiba-tiba datang sekelompok bersenjata menyerangnya. Pertarungan kembali dramatik. Singkat cerita, setelah Acaya berhasil melumpuhkan bebengus itu dan anak buahnya, kini saatnya ia melawan Osapati. Tanpa kata-kata bijak yang dikeluarkan, mereka langsung memulai perbaku hantaman. Dan setelah berbagai jurus dan ilmu kebal yang dikeluarkan, akhirnya Osapati tumbang tak berdaya guys. Di akhir cerita, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap Osapati karena telah menyalahgunakan jabatannya sebagai jenderal. Tak cuma itu, ternyata setelah diselidiki, Osapati tersandung berbagai kasus korupsi. Banyak sekali pesan moral yang tersirat di film ini guys. Salah satunya adalah jangan sekali-kali merasa sombong, merasa segalanya, merasa di atas angin, atas jabatan, tahta, ataupun posisimu saat ini. Karena bisa jadi apa yang kamu sombongkan saat ini adalah bumerang bagi dirimu sendiri. Dan satu lagi guys, apa yang kau tanam hari ini, itulah yang akan kau petik hari esok. Terima kasih dan salam bahagia.